Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila Fitra dari kelas TI 4803 dengan NIM 10 20 12 40 0158 akan mempresentasikan tentang teknik penyajian data teori probabilitas pertemuan ketiga. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya terbagi dari tabel frekuensi, histogram dan pola sebaran data, stem and leaf, box plot. Yang pertama ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi yaitu untuk menyusun tabel frekuensi merupakan cara untuk menyajikan dan meringkas pengumpulan data dari sebuah variabel, terlebih untuk jumlah data yang besar. Tabel frekuensi adalah sebuah tabel berisi daftar nilai-nilai yang mungkin dari sebuah variabel lengkap dengan jumlah data observasinya atau frekuensi seperti ini nih. Limit kelasnya kan ada dari 1 sampai 4 ada 2, 105 sampai 109 ada 8. Nah, dari frekuensinya ini semua dijumlahkan aja, dapat hasilnya 50. Nah, terdiri dari atas kolom kategori untuk variabel kuantitatif atau interval kelas atau kelas untuk variabel kuantitatif. Tujuannya untuk mengetahui nilai-nilai yang mungkin dari suatu kategori atau kelas dan menghitung seberapa sering nilai-nilai yang mungkin tersebut muncul. Nah, ini dia. Ini ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 15 dan perempuan dengan frekuensi 5. Nah, kalau kategori usianya ini contoh tabelnya lah. Dari 15 sampai 20 ada 10, frekuensinya ada 10, 21 sampai 25 frekuensinya ada 5, 25 sampai 30 frekuensinya ada 5. Nah, selanjutnya modus dan kategori modus. Nah, ini adalah suatu kategori atau kelas dengan frekuensi tertinggi disebut kategori modus atau kelas modus. Nah, ini dia modal kategori N modal kelas. Dan suatu frekuensi dengan jumlah tertinggi disebut modus. Nah, ini modus kelasnya, modus kelas. Kalau yang ini modusnya karena dia paling sering muncul, ada 18. Nah, seperti itu. Nah, proporsi dan persentase. Ini gunanya meringkas jumlah dari data observasi pada setiap kategori. Terus proporsi dari data observasi yang telah dapat yang berada pada suatu kategori tertentu adalah frekuensi atau jumlah data observasi pada kategori tertentu. Ketiga, besar persentase adalah nilai dari proporsi tersebut dikalikan dengan 100. Nah, contoh ini diketahui catatan atau rekaman kumpulan angka waktu bicara dalam menit, hasil pengukuran dari 50 buah baterai ion 100 mAh. Nah, dapat lain yang tadi kan limitnya ada 2, 8, 18, 13, 7, 11 dapat 50. Nah, batas kelasnya nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas tapi tanpa adanya jarak antar batas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Itu dia. Baik. Selanjutnya disusun dengan penyajian tabel dilengkapi dengan proporsi dan persentase sehingga diperoleh. Nah, seperti ini tadi. Dari tabel 100 sampai 104 banyak frekuensinya 2, proporsinya 0,04 dan persentasenya 4%. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan pengembangan dari tabel frekuensi. Histogram mirip dengan balok yang menggambarkan distribusi frekuensi untuk setiap batas kelas interval tertentu. Ini dia batas kelasnya, frekuensinya, sumbu X, sumbu Y. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya nih. Nah, dan ini bentuk pola sebaran datanya. Di sini mean, di sini median dan modus. Kalau median kalau min dan median dan modusnya sama, dia kayak gini. Tetapi jika modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada min, dan median lebih kecil juga daripada min, seperti ini dia grafiknya.
Nah, kalau dan seperti ini kurang lebih. Selanjutnya diagram dahan atau daun. Stem and leaf adalah suatu cara mencatat data berupa angka secara tersusun. Beberapa diagram yang merupakan gabungan dari grafik dan tabel berguna untuk mengetahui pola sebaran data tanpa kehilangan informasi nilai numerik dari data. Nah, selanjutnya terdapat kesamaan fungsi antara histogram dan diagram dahan daun, yaitu pengelompokan data. Perbedaan pada histogram kita kehilangan informasi tentang nilai numerik dari data. Nah, kolom pertama mengandung komponen dalam dahan, komponen kedua mengandung komponen sebuah angka daun. Nah, ini langkahnya. Yang pertama rangkai data, yang kedua tentukan data max dan min, ketiga tentukan batang, yang keempat plot daun. Nah, seperti ini nih, kan 4 batangnya, daunnya 47, berarti ada 2. Itu kenapa jadi 47? Karena 44 berarti 4 kawannya dengan 4, jadi 4 ditaruh 4. 47 berarti 4 temannya di belakang 7, jadi ditaruh 4-nya di batang dan 47-nya di daun. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya, agar lebih sederhana atau compact, dapat membuat daftar batang 2 kali atau truncate dengan mengisi daun dari 0 sampai dengan 4 untuk batang pertama dan 5 sampai 9 untuk batang kedua. Ini dia. Diagram ini juga dapat digunakan untuk membanding 2 variabel. Nah, diagram batang daun nih. Kan ini 1. Berarti di sini ada temannya 1 0, berarti 1 dan 0, 1 dan 5, 1 dan 6, 1 dan 6, mana lagi 1 dan 6. Gitu aja seterusnya. Nah, inilah kumpulan contohnya. Dahan dan daun, berarti kok 12, temannya 9 gitu. Nah, seperti contoh ini, female dan male. Selanjutnya ada box plot. Box plot dikenal juga dengan diagram box and whisker berbentuk kotak, yang secara grafis menyajikan data numerik dengan membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama atau 25%. Biasanya K1 itu terletak sebelum 25%. K2 itu juga setelah 25%. K3 juga gitu. Pokoknya ini dibagi 4 nih. Nilai observasinya terkecil X min, kuartil terendah yaitu K1, median atau kuartil kedua K2, kuartil tertinggi memotong 25% dari data tertinggi yaitu X max. Ini contohnya. Ini X min, K1, K2, K3, X max. Nah, ini dia. X min, K1, K2, K3, X max. Manfaat visual menggambarkan yaitu acuan analisis box plot. Yang pertama lokasi pemusatan, yang kedua rentan penyebaran. Nah, jika median lebih dekat ke K1, kayak gini dia. Ini Q1, Q2, Q3-nya. Ini gambarnya. Rex Q simetris apabila tepat di tengah nih. Lex fit jika median lebih dekat ke K3, kayak gini. Grafiknya kayak ombak gitu dia. Digambarkan dengan ombak. Nah, ini mendeteksi apakah terdapat nilai outlier atau pencilan. Ada 2 macam pencilan, yaitu pencilan dekat dan pencilan jauh. Ini K1 outlier ekstrim atau ekstrim lebih kecil pada K1, 3 kali rak. Ini pencilan jauh.
Ini outlier. Outlier itu titik nih. Titik ini outlier. Titik itu outlier. Ini ekstrim pecicilan jauh, ini pecicilan jauhnya. Contoh membuat box plot. Misalnya kita punya ini sekumpulan data 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 27, 32. Yang pertama x min sama dengan 10 dan data x max sama dengan 32. Yang selanjutnya kita tentukan letak kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Nah, seperti ini contohnya ini. 16, 21, dan 23. Kesatunya berarti 16, 21, dan 23. Nah, kita bikinlah, dibuat grafiknya seperti ini. 16, 21, 23. Nah, ini dia RAK, berarti K3 dikurang K1 kan, sama dengan 23 kurang 16. 23 dikurang 16 adalah 7. Itu juga dengan yang lainnya nih. Pecicilan dekat, pecicilan jauh atau ekstrim. Nah, ini dia. Seperti tadi. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.